من جرى وامحو الكبائر واللمام وافتح لنا باب السداد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد رب وارحم ضعفنا ووسع العيش لنا ولا تؤاخذ من جنى إنك لطيف بالعباد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد يا أهل بيت المصطفى يا أهل الكرم وأهل الوفاء غيثوا عبيدا قد هفا حائر مضيع للمعاد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد وباركوه بالثبات وأسعده قبل الممات بخير عيش في الحياة وحسن خاتم مسجل يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد الصلاة على الرسول خير الأنام يا بالبتول ملح برق في الفصول والآل والصحب الجياد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan berkah Bismillahirrahmanirrahim Allah melembutkan hati kita dan orang-orang di rumah kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, muslim muslimat. Mudah-mudahan hati kita semua dibersihkan dan dituangi dengan ilmu manfaat Amin, ya Allah. dan mudah-mudahan hati kita berikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati mereka. Amin Allahumma amin. Ya Latif, 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 Ya Latif
لطيف يا 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 لطيف الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو الغني العزيز من شئت وما الحبيب عن
علي بن عبد الله الصدق والمغرب سيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا عبد الله الحبيب علي بن محمد الحبشي pengarang Maulid Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu anhu. Lamma annal quwwatal basyariyata, manakala bahwasanya kekuatan batang tubuh la tutiqu ru'yatul dzatil aliyah subhanahu wa ta'ala, nangaran kekuatan batang tubuh ini kada kau melihat Tuhan, kada kau kada mampu kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kada mampu kita melihat Tuhan, kada mampu. Dan tahan Nabi Musa jangan tahan. Kekuatan Nabi Musa cuma kawa baba pandiran kalau Tuhan. Itu pun Nabi Musa bilanya ibah untuk munajat itu sidin boleh ke kampung, biasanya telah bercadar sini. Ibah munajat lah. Ada masanya kan harus berbuka kan? Berapa waktunya? Misalnya sebulan kah, 6 bulan kah? Karena setiap orang yang melihat Nabi Musa imbah munajat pasti siup, tidak mati mendadak. Karena cahayanya wajah Nabi Musa. Waktu Nabi Musa munajat kepada Allah. Setiap munajat bilnya mulik itu pasti dicatat saja. Bertopeng, mata aja lagi. Karena kata kau dilihat pingsan orang, tidak mati tahajud karena ajarannya digawang sudah. Nah, jadi kekuatan basyariah mata kita ini la tutiqu, kata mampu ru'yatul dzatil aliyah, memandang zat Allah itu kada tahan. Karena mir'atuha adzatul Muhammadiyah. Nah, ada mir'ahnya, arti mir'ah itu cerminnya Tuhan. Cuma jangan dipadahkan Tuhan itu berupa, artinya cermin akhlak, cermin sifat, yaitu adanya pada Nabi kita Muhammad. Nah, itu cermin Tuhan itu sifat. Jadi kalau kita memandang Rasulullah, apa ada akhlak yang di Nabi, itulah nampak akhlak Tuhan. Karena Nabi tadi mempraktekkan akhlaknya Allah. Cuma Nabi tetap Nabi, Tuhan tetap Tuhan. Itu. Jadi apa yang di wadah Tuhan dinampakkan Tuhan di Nabi. Jika sifat kasih sayang yang ada pada Nabi, itulah sebenarnya kasih sayangnya Allah. Ditampakkan, dinampakkan. Ya Allah. Ada kemurahan Nabi, itulah hakikatnya kemurahan Allah. Kalau Nabi bersifat pemaaf, berarti zat Allah yang maha pemaaf. Pahamlah. Model pian dia menggandung cucu gagah bah dasar maaf bah ini aja. Nah, karena pian bah ini menggandung siapa? Abahnya. Sampai kalau lemari naik dasar maaf bah ini aja. Pas bananya asal lihat tanpa jalan abahnya. Ini karena abahnya itu gaduhan pian. Lalu melihat di cucu. Nah, cucu nang sama itu rasa saat melihat anak pian
apalagi punya wajahnya mirip pula, hidungnya, matanya, rambutnya, ya Pak. Rasa apa? Nah, model seperti. Jadi wali-wali itu memandang Allah lewat Rasulullah, atau kita memandang apa Allah lewat Rasulullah tadi. Makanya wajib kita mengenal sifatnya Rasulullah, karena itu membukakan kenalnya kepada Allah. Seakan-akan batu loncatan, pahamlah? Karena melihat Nabi langsung ke Tuhan, karena kajangan Nabi langsung kajangan lawan Tuhan. Nah, itu. Jadi tangganya di situ dulu, lewat situ dulu transitnya. Gitu. Biar Mekah di mana transitnya? Jakarta. Di mana? Jakarta. Transitnya di mana? Jakarta. Banjar. Siapanya kalau dari sini kelompok ya? Timbul di mana? Jakarta. Di Jakarta. Karena ada pelawak namanya Timbul. Nah, jadi transitnya di mana dulu? Di sini dulu. Samsudin Nur sini dulu. Hanya langsung ke Jeddah. Kan ada kalau langsung ke Jeddah dulu. Atau misalnya transitnya Jakarta dulu langsung. Nah, kata kawah ada transit. Oke. Biar ya kan disuruh orang rawat, ya kan. Lewat apa jadi kamu masuk ke montong pian? Sendok. Coba kan baku jauh. Mana panas, mana lilin. Nah, jadi supaya sempurna nyaman diulahkan Sendok. Nah, sendok namanya perantara. Nah, jadian tulisannya sebuku menggumpal. Lalu sama supaya jelas Pakai kacamata. kacamata. Nah, jelas. Nah, itu. Jadi kacamata jangan ditinggal. Ya Allah. Baca. Itu contohnya. Jadi sampai itu juga kita kadang awal langsung ke Tuhan melewat mengenal Rasulullah di situ. Nah, kemudian menangkap berturun kita bilang hendak mengenal Nabi, mengenal wali. Di wali situ, karena wali-wali itu mempraktekkan akhlaknya Rasulullah. Karena kita kadang melihat Nabi karena ada sezaman. Lalu sama apa supaya tahu di Nabi, lihatilah wali itu ya wali caranya. Karena mir'atuha zatul Muhammadiyah wa zatul Muhammadiyah mir'atul zatil ahadiyah. Nah, sedangkan Rasulullah itu adalah cermin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada qasidah laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa. Mudahan ya kah aku termasuk orang yang ditentukan diistimewakan dengan melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang melihat akan wajahnya Nabi pasti orang itu selamat, jauh daripada binasa, rugi dan celaka. Nah, siapa membaca ini 41 kali, insya Allah bermimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahari diijazahkan apa tujuan ini. Nah, jadi laitahu khassani biru iyati wajhin zala'an kulli man ra'ahu syaqa. Kena dituliskan laitahu khassani, jadi hendak guring baca 41 kali. Mah betapa ulama pada nah ada itu baru membaca sudah sangat.
Iya, nang goreng ya. Ya lah, hanya begacak di bandar Arba. Jadi laki malam Selasa namanya. Itu nya karunya enggak Arba. Itu amalan. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa. 41 kali. Jadi kita baca aja amalan sama itu termasuk apa? Memasang jebak. Bahasa itu memasang jebak. Baca iya. Nang mana? Nang pernah kita makan yang ini nah. Yang mana amalan ini dalam keadaan haid kata bapak. Ini bentuk syair aja Pak. Bentuk syair. Kadang-kadang ini adalah termasuk syair Imam Al-Busiri juga, Imam Burdah juga. Pengarang Burdah. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zahala an kulli man ra'ahu syaqa. Luar biasa, amalannya luar biasa. Kawalulur mengamalkannya tembus terus. Mengamalkannya tembus terus. Bagaimana pendapatnya? Luar biasa. Awalan luar biasa. Dan kita diberi juga. Amin ya Allah. Apa guru luar biasa sedih. Bujur-bujur mengirim kita, menunjul kita, menggandeng kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas sidik seakan-akan membunuh manusia. Ya Allah kasih kepada Rasulullah beratan. Tarik sidik, ya Allah dibawa sidik. Karena bilanya sudah tangkap Nabi, selamat sudah. Artinya sampai ke tujuan sudah. Bilanya sampai ke Nabi itu. Karena Allah Ta'ala dapat bahire ujar Allah Ta'ala man zakaraka faqad zakarani. Siapa mengingatkan ikam wahai kekasihku, sama aja sudah ingin mengingatkan dia kok. Karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Nah, jadi di situ aja kita singgahnya cukup aja sudah. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala kulli man ra'ahu syaqa. Mudah-mudahan Allah beri taufik ya Allah. Nah, sehingga kita tahu membaca. Jadi membaca itu bontong sudah. Ya Allah. Membaca itu bontong sudah. Apalagi sampai dibalik Tuhan hasilnya itu bertemu sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Nah, ini jadi ada pembuat kita Athaillah sahabat dari pengarang kitab hikam. Aransidin Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Jadi kalau orang ke Mesir biasa ziarah di sini. Abdul Abbas Al-Mursi. Lalu jazil apa? Law waba'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadda tarfat ain ma hadattu nafsi minal muslimin. Allah. Ujar Sidin, seandainya lupa aku lawan Rasulullah sekejap mata, seandainya aku nih lupa lawan Nabi sekejap mata, niscaya aku bilangkan diriku bukan orang Islam. Seandainya aku tuh lupa lawan Rasulullah sekejap matanya, karena aku hukumkan diriku ini adalah Islam, tidak aku bilangkan diriku ini Islam. Coba luar biasa lah. Nah, kita dapat berkat sini. Amin ya Allah. Berkat Abah Guru, berkat Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Ya bakal suatu waktu dapat nayah ya kan? Nah ini biar melihat baju sidik dulu. Melihat baju sidik samsal sidiknya ada. Amin. Nah, kita pegangan, ya kan? Ngadilin pohon sidik kalau kita. Pegangan teh. Yang terakhirnya tuh kita mendilihat itu adalah terakhirnya itu melihat Rasulullah menyerupai wajah kita sendiri. Itu terakhir wajah kita sendiri. Jadi Rasulullah itu menyerupai wajah kita sendiri. Itu wajah kita sendiri. Jadi bila
sudah berupa wajah kita sendiri, itulah calon khalifahnya Rasulullah. Calon khalifahnya Rasulullah. Apabila sudah sampai baikum berdapat bujur, udah bahguru kan, keluar di awal sini, hidung pada hidung, mata pada mata, dahi pada dahi, keluar sama sidin juga. Siapa pian jalan bahguru, aku datu ikan nang di Madinah. Tanya jawab, aku datu ikan nang di Madinah. Persis wajah sini, bujur pinang di belah kacip. Wah, kacip belum mah? Kacip. Itu posisi nah itu sudah khalifah sudah. Jadi bilanya orang jadi khalifah, waduh ujiannya biar ngeri, diracuni orang, tak dibunuh orang, macam-macam. Luar biasa, sampai ada yang butik dalam lipatan. Murid seorangnya anak membunuh, murid seorangnya anak membunuh, maka toh dimodali, toh dilajari, toh dia baik membunuh. Sampai ini itu lah, mama sih sudah kasihan, jangan anakku garing, dibunuhnya, sudahnya nang disantetnya, sudahnya nang dipakmainya, sudahnya gambar sini. Wakil khalifah macam itu. Yang biasa itu orang ya Allah. Mau orang luar pasti orang dalam, orang parah juga. Ya, orang parah. Kita usah oleh Sayyidina Hasan siapa? Cucunya Rasulullah. Siapa yang membunuh? Bini Sidin. Meracunina, diracuni, laki diracuni, itu namanya musuh dalam selawar, bukan dalam selimut. Ngeri banget itu biar coba orang dalam tidak bergampang. Itu jadi kalau orang jadi khalifah Rasulullah seperti itulah sudah zamannya itu kita akan dihadapi. Sayyidina Abu Bakar diracunilah wafatnya, Sayyidina Umar haratan sembahyang subuh dibunuh, Sayyidina Utsman haratan baca Quran dibunuh. Sayyidina Ali hilang di mana sih kubur sih? Seakan-akan udah diculik kayak modelnya kan. Ada tahu di mana sih guys? Seperti itulah orang jadi khalifahnya Rasulullah. Tapi orang yang seperti sidin tadi tidak pernah duka cita, tidak pernah jadi pikiran, tidak pernah macam-macam. Ujar sih, bau batanang hajat, musuh harat. Berarti orang sidin sama sidin tenang kada? Tetap tenang terus. Kenapa jadi tenang? Tenangnya dengan Allah, tenangnya dengan Rasulullah. Ada menghormatan terbanglah, ada menghormatan. Yang sudah dapat Rasulullah itu ada menghormatan. Walaupun dibunuh, diudar, diracuni, di macam apa lagi? Karena sudah dapat itu sudah, dapat berliannya sudah, mustikanya sudah dapat. Nah jadi ini tadi yang Syekh Abdul Al-Sidri berkata, walaupun sekejap mata aku lupa lawan Nabi, tidak kuhukumkan lagi diriku adalah minal muslimin. Subhanallah. Wa mithlu dzalika qala al-Habib Umar ibn Abdul Rahman Al-Attas sahibur ratib. Nah, tadi kan Habib Ali nih lawan Abdul Abbas Al-Qursi. Nah ini sahibur ratib pulang Habib Umar Al-Attas. وكذلك الحبيب بكر العطاس رضي الله عنه وقد قال الشيخ أحمد بن مبارك شيخه الشيخ محمد عبد العزيز الدبر رضي الله عنها قال هل شيء أعلى من نعيم الجنة؟ فقال له نعم
ru'yatul Habib sallallahu alaihi wasallam yaqdatan fid dunya a'la min dalika. Jadi bukan nang wali-wali ini ditanya ya Allah, adakah yang lebih hebat nikmat daripada surga? Kan surga itu nikmat kalau mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah dilihat di dalam dunia, luar biasa ya kan? Ada dalam surga memang tidak pernah didengar suara bunyi yang lebih lezat, yang lebih enak kecuali di dalam surga bunyi-bunyiannya, dan tidak pernah tergeretek dalam hati, ada semuanya di dalam surga. Nah kan luar biasa, istilah bahasa kitanya namanya surga itu seraba apa? Wah, ujar kakak ini seraba apa? Seraba wow. Hampir serba ada. Ya lah, ujar kakak ini seraba wow. Serba wow. Surga. Nah, ada yang lebih daripada itu. Kenapa? Jawaban wali-wali yaitu ru'yatul Habib sallallahu alaihi wasallam yaqzatan, yaitu memandang wajah Nabi Muhammad di dalam dunia secara sadar. Mudah-mudahan kita bermimpi bareng. Amin ya Allah. Kita bermimpi bareng. Hukumnya lah orang yang di bari-bari ini cuma dasar menjaga badan, menjaga mata hati daripada melihat kekurangan orang, menjaga mata hati daripada melihat kesalahan orang, menjaga badan itu. Dua lalu nang melihati kekurangan laki yang dilihati, kesalahan laki jangan dilihati. Namun kita hendak melihat Rasulullah SAW. Jadi jangan melihat kekurangannya, kesalahannya, ketidakberdayanya, kelemahannya, apapun. Ringkasnya melihat laki itu seakan-akan laki itu adalah apa? Laki jual. Artinya manusia hebat, manusia yang penuh kebaikan, penuh dengan kebaikan. Coba hari-hari laki memberi makanan kita, jujur gak ada? Mas berarti juga ya Allah. Berapa? Sesuap itu aja, nah sesuap itu sama laki bersedekah emas seperti gunung Uhud. Berarti pahala laki luar biasa. Jadi kemudian mau menyewa laki wali karena itu tadi kemudian ada gampang-gampang mengayomi, melindungi dan sebagainya lah. Itu misalnya. Nah ini menunjukkan kita kehendak tadi nama pemimpin Nabi, hendak melihat Nabi, jalannya kita jalani, jangan pun hendak sampai berjalan. Namun kada mau berjalan, kada sampai. Mana sampai? Nah itu secara syariat saja. Jadi pun hendak pemimpin Nabi jalannya semeter. Sedapat mungkin jangan melihat kekurangan orang dan kesalahan orang. Ya kan? Utamanya kurang-kurang di dalam rumah kita. Dulu kita sekumpul tuh lah, kurang lah. Ya Allah memusuhi sidin, dianggap sidin itu guru sidin, diongkos sidin. Orang tuh memusuhi sidin, dianggap sidin dokter sidin. Perhatikan sidin. Ayo biar apa sekumpul lah. Orang tuh nyata-nyata musuhi, ya Allah nyata musuhi. Kadang nang bakulitan lagi nyata, tetap nanti ongkosnya dibalik, dimodali. Coba nyata tuh. Karena dianggap sidin nang ngomong itu guru sidin, lalu dokter sidin. Jadi kadang melihat kekurangan, kadang melihat kesalahan. Itu jalannya sama itu. Itu diantaranya. Karena apabila kita melihat kelebihan dan kebaikan,
pasti nang keluar di mulut kita apa? Ujian. Kalau kita melihat kebaikan dan kelebihan, pasti di mulut kita ujian. Sebaliknya bilanya kita melihat orang itu tadi kekurangannya, kesalahannya, nah keluar di mulut kita apa? Sariawan, panas dalam. Ya Allah, lalu ngomong nah, karena di sini tadi sudah rusak, rusak sudah. Batin kita rusak, setuju pada inti kekurangan dan kesalahan. Dan kita diberi taubat. Amin. Dan kita diberi syiar Allah Ta'ala. Dan itu adalah kuncinya husnul khotimah. Kuncinya husnul khotimah. Tapi bila kita sudah mulai melihat kekurangan orang, melihat kesalahan orang, itu adalah kuncinya su'ul khotimah, mati kada beriman. Na'udzubillah min dzalik. Mudahan Allah membersihkan, mudahan Allah menyelamatkan batin kita. Amin. Allahumma Amin. Itu aja yang dapat dibacakan kita. Sama-sama. Kalau Rasulullah SAW, ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lafza ashrafna wa tu alaina tawbah tarsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa birli walidina rabbi wa mauludina wa ali wa ikhwani وسائر الخيران وكل ذي محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل زول بالمصطفى الرسول نعظى بكل زول بالمصطفى الرسول نعظى بكل زول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ذنبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم.